dengan iman, membingkai kematian dengan iman. Lahir sejak buta itu bukan pilihan. Kalau sudah besar, main bola baru patah, itu bagian yang harus dipertanggungjawabkan sendiri. Tetapi jangan berpikir bahwa orang yang lain saja, yang buta sejak lahir itu kemudian aman-aman saja. Tidak. Justru dalam kenyataan itu dia diperhadapkan dengan kesulitan yang orang lain buat, dan itu paling banyak dan paling banter terjadi dalam kehidupan banyak orang percaya. Ada pertanyaan yang sebenarnya membuat orang buta itu terpojok dan terpinggirkan. Ini buta karena dosanya kah? Atau karena dosa orang tuanya? Seharusnya sebagai orang percaya, sebagai murid-murid, pertanyaan itu tidak boleh muncul, karena itu pertanyaan yang sangat menyedihkan bagi orang buta itu. Kematian yang tersulit itu adalah kematian anak kecil. Sulit sekali menerima kenyataan untuk kematian seorang anak kecil. Kenapa? Karena pertanyaannya akan sama dengan pertanyaan terhadap orang buta tadi. Ya bersyukurlah kalau orang-orang di sekitarnya tidak sama dengan murid-murid tadi. Ini dosa siapa? Dosanya kah atau dosa orang tuanya? Lalu apa yang disampaikan Tuhan? Buta sejak lahir itu bukan dosa orang tuanya dan bukan dosa orang ini. Lalu apakah selesai? Belum selesai sampai di situ. Dari perbincangan itu, karena percaya orang buta ini mendapat momen untuk sembuh. Sekali lagi, dari perbincangan itu yang awalnya adalah nampaknya menjebak dan memojokkan orang buta itu, tapi karena orang buta ini adalah beriman, maka menjadi momen untuk mendapatkan kesembuhan. Ini gosip. Dari gosip itu dia mendapat kesempatan untuk menemukan kesembuhan. Demikian sebenarnya realitas yang dihadapi keluarga dan jemaat sekarang. Tadi saya katakan, kalau orang dewasa meninggal biasanya tidak terlalu sulit. Tapi kalau anak-anak meninggal itu, apalagi kalau bayi, sangat sulit diterima kenyataan oleh khususnya orang tua. Kenapa? Karena pasti ada ungkapan ini hanya PHP saja, pemberi harapan palsu. Kalau manusiawi itu, kalau memang harus engkau ambil, kenapa berikan kami hanya 2 bulan? Masih ada banyak hal yang ingin sekali kita lakukan karena dia masih anak-anak. Tapi yang sudah dewasa, apalagi kalau orang tua katakan, ya kena induk, bantu karungan, kena kunti lengan namu. Ya biasa dikatakan, ya kan sudah gitu. Selama ini kita sudah main bola bersama, sudah bekerja bersama, sudah banyak hal yang kita lakukan bersama. Tapi ini sulit sekali. Masih banyak hal yang sebenarnya menjadi harapan dan mimpi orang tua tentang kehadiran anak itu di dalam keluarga. Tapi kemudian kalau itu terjadi, lalu apa yang harus kita buat? Berhentilah bertanya bahwa ini dosa siapa. Alkitab sudah menjelaskan. Ini bukan dosa orang tuanya dan bukan dosa anak itu. Tapi apa? Pekerjaan-pekerjaan Allah hendak dinyatakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan keluarga Bapak Yesus, tapi dalam kehidupan kita. Ini bertanda bahwa kematian bukan persoalan waktu, tapi persoalan otoritas Allah. Mengapa kematian bayi begitu memilukan? Sebab gambaran kita tentang surga itu kabur. Sekali lagi, mengapa kematian bayi begitu memilukan? Karena gambaran kita tentang surga itu kabur. Untuk itu peristiwa kematian harus dibingkai dengan iman. Siapapun yang mati harus kita bingkai dengan iman.
Kenapa kabur? Karena kita berpikir siapa yang mau ayun di sana, siapa yang kasih minum susu di sana, dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan muncul, masih ingin rasanya, dan seterusnya. Kita berpikir bahwa usianya sangat singkat, umur manusia itu sama. Umur manusia itu sama dalam pandangan Tuhan. Tapi usia yang membedakan kita dalam pandangan manusia di dunia ini. Yang baru lahir kemarin mati sama, akan sama umur kita, yaitu kekal di sorga dalam kekekalan. Tapi usia itu yang membuat kita berbeda. Tuhan punya rancangan yang berbeda dengan rancangan kita. Rancangan Tuhan itu adalah manusia masuk surga. Sehingga dengan begitu adalah baik bagi Tuhan kalau orang segera mati dan masuk surga. Tapi bagi kita hampir tidak baik kalau harus cepat mati. Rancangan kita adalah lama di sini sampai tunggu di sini. Kita rindu itu dan kita menginginkan itu, dan itu sangat manusiawi. Sehingga sering kita merasa bahwa ketika kematian itu diperhadapkan kepada kita, ini peristiwa yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena yang kita mau adalah hidup lebih lama di sini dan menganggap bahwa pencapaian terbesar kita itu di sini. Itu yang paling menyakitkan. Kematian itu semua orang sudah tahu bahwa dia akan mati, dan sudah tahu bahwa anak-anaknya akan mati, orang tuanya akan mati, saudara-saudaranya akan mati. Tapi apa yang paling menyakitkan dari kematian itu? Bukan karena dia mati, tapi karena rusaknya program kita sebagai manusia. Kita masih mau ayun, kita masih mau lihat dia TK, kita masih mau lihat dia sekolah, kita mau lihat SMA, bahkan kita masih mau lihat jadi polisi. Itu ketika itu ada dalam pikiran kita, sistem itu yang rusak, dan itu yang membuat kita paling sedih. Program yang rusak, ada banyak program yang rusak, itu yang membuat kita bersusah-susah dan sangat susah jika seseorang mengalami kematian. Mari keluarga, ibu kekasih dan Bapak Jason, mari kita bingkai ini, bingkai dengan iman bahwa ini rancangan Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Dan kalau pekerjaan Tuhan tidak mendatangkan keuntungan bagi setiap orang yang mengizinkan pekerjaan itu terjadi dan menerimanya. Basuh dirimu di kolam Siloam. Basuh artinya apa? Masalah ini akan selesai kalau engkau mendengarkan suara Tuhan. Masalah ini akan selesai kalau engkau mendengarkan secara baik apa suara Tuhan. Orang buta tadi pergi mengikuti apa yang diperintahkan. Dia sesudah mendapat proses itu, matanya disentuh Tuhan dengan tanah yang sudah diludahi. Dia pergi kepada yang diutus. Sebenarnya dia sudah berjumpa dengan kesembuhan, tetapi masih ada proses yang harus dia lewati, yaitu pergi membasuh dirinya. Walaupun sebenarnya dia sudah bertemu dengan kolam itu sendiri, kolam penyembuhan sudah ada di depannya. Demikian sesungguhnya yang sedang diperhadapkan kepada keluarga ini. Firman-Nya sudah kita dengarkan bersama bahwa ini terjadi karena kehendak Tuhan yang kita nyatakan dalam kehidupan keluarga. Memang berat sekali lagi, diaduk-aduk, diludahi, lalu kemudian dioleskan tanah itu ke matanya. Dalam proses itu, dalam tradisi yang namanya ludakan kotor, gambarannya itu pahit sekali menerima kenyataan itu, lalu kemudian dioleskan di matanya, lalu disuruh pergi, basuh dirimu. Proses pembasuhan itu maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah jikalau engkau sudah menerima realitas ini dan memahami bahwa peristiwa yang terjadi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan hendak dinyatakan, maka pergumulan ini akan terselesaikan jika engkau menyerahkan hidupmu kepada yang diutus. Pergilah
basuhlah dirimu dalam kolam Siloam, maka kamu pasti sembuh. Amin.